Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kabupaten Maros dijadikan tempat penyulingan pabrik minuman keras ilegal berkedok pabrik tahu. Diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya, mobil di Kabupaten Maros terbalik di jalan menurun. 7 penumpang beserta sopirnya dirawat di rumah sakit. Sambut datangnya Ramadan, umat Muslim di Kota Makassar gelar pawai obor. Ugal-ugalan di jalan raya, sekelompok pemuda bermotor di Kabupaten Goa diamankan polisi. Dari tangan mereka disita pula belasan anak panah beserta pelontarnya. Sekelompok pemuda yang mengendarai motor di Jalan Poros Malino, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sabtu sore, berkendara secara ugal-ugalan. Mereka mengganggu lalu lintas di jalan tersebut. Polisi yang mengetahui aksi itu kemudian mengamankan 39 pemuda ke Mapolres Goa. Pastikan mereka ini adalah geng motor dari tim Resmob, beberapa teman yang lain ikut melakukan pembuntutan. Sehingga pada saat mereka sampai ke Parangloe dengan dibantu dari tim Samapta dan personil dari Polsek Parangloe dilakukan penggerebekan dan penggeledahan. Polisi juga menyita belasan anak panah serta pelontarnya, 26 unit motor tanpa nomor kendaraan, serta motor yang menggunakan knalpot modifikasi hingga suara berisik. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi lainnya untuk Anda, evakuasi ular sanca dengan panjang lebih dari 2 meter dilakukan oleh petugas Animal Rescue Damkar Kota Makassar. Sebab ular tersebut masuk ke rumah warga dan pemilik rumah ketakutan sehingga langsung melapor. Usai ditangkap, ular nantinya diserahkan ke BKSDA untuk dilepaskan di habitatnya. Ular sanca dengan panjang lebih dari 2 meter ditemukan di kawasan pemukiman Jalan Andi Jema, Kota Makassar pada Kamis pekan lalu. Warga sekitar pun bergegas meminta pertolongan tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar. Hanya butuh 5 menit, petugas berhasil mengamankan ular yang berada di bawah tumpukan barang bekas di rumah seorang warga. Si ular itu ada di belakang rumah, di belakang rumah itu kan ada rawa-rawa sedikit gitu dan banyak sampah-sampah sarakan gitu. Terus cara penanganannya itu kita memakai grab stick. Usai ditangkap, ular kemudian dibawa ke Mako Damkar untuk diamankan sementara sebelum nantinya diserahkan ke BKSDA untuk dilepaskan di habitatnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Setelah puluhan tahun tinggal di atas tanah tanpa sertifikat, sejumlah warga di Kota Makassar kini bisa tersenyum lega karena mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Penyerahan sertifikat diberikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap dibuat pemerintah sejak 2018 lalu agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki. Setelah puluhan tahun tinggal di atas tanah tanpa sertifikat, 9 rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kecamatan Mariso, Kota Makassar akhirnya mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat itu mereka dapatkan melalui program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sertifikat itu diserahkan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto saat berkunjung ke Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Akan kita terus lakukan sampai seluruh permasalahan tanah, tempat ibadah maupun tanah wakaf semuanya bisa bersertifikat. Pak, soal program sertifikat tanah online itu gimana Pak? Apakah nanti ini juga akan masuk dalam sertifikat online? Semuanya kita sertifikat online. Tujuannya apa? Kalau sudah online, ya udah sertifikat elektronik digital, itu antara data spasial dengan data yuridis itu masuk, tidak ada perbedaan, sehingga tidak akan ada mafia tanah.
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap dibuat pemerintah sejak 2018 lalu agar masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tak ada akses jalan yang dapat dilalui ambulan bahkan motor. Pasien asma dan liver ditandu warga dan relawan untuk menuju ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Selama 21 tahun, Nursiah hanya diobati dengan menggunakan obat-obatan tradisional karena keterbatasan biaya. Rumah Nursiah yang berada di tengah hutan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Nursiah, 49 tahun, harus ditandu menggunakan bambu oleh sejumlah relawan untuk menuju rumah sakit. Nursiah adalah warga Dusun Sumbang, Desa Ere Lembang, Kecamatan Tombolo Pau, Kabupaten Goa. Selama perjalanan, ia didampingi sang suami. Kondisi Nursiah pun sangat lemah karena penyakit liver dan asma yang dideritanya. Selama 21 tahun, Nursiah hanya diobati menggunakan obat-obatan tradisional karena keterbatasan biaya. Rumah Nursiah yang berada di tengah hutan yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dibantu warga, relawan dan Badan Amil Zakat Nasional harus melewati jalan yang terjal dan licin serta penuh dengan bebatuan selama 2 jam dan dengan berjalan kaki sejauh 2 km menuju jalan beraspal. Setelah melewati jalan terjal, Nursiah kemudian diangkut menggunakan mobil ambulan menuju rumah sakit yang jaraknya mencapai 3 jam dari Kota Makassar. Jangankan mobil, motor pun tidak mampu. Kita saja yang jalan kaki satu-satu, tidak bisa berdua, saking terjalnya itu dan sempitnya jalan-jalan ke sana. Bu, ini korban ini sakit apa? Untuk diagnosa dokter sementara itu dia ada lepel karena dia sakit terus dia sesak, asma, sesak. Memang namanya jalan ke desa, jalan tani, dan itu rumahnya pun tidak berlistrik. Nursiah kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Menyambut datangnya bulan Ramadan, umat muslim di Kota Makassar berkeliling jalanan dengan membawa obor, menabuh sejumlah alat musik dan melantunkan lagu kegembiraan. Gerakan pawai obor yang baru pertama kali digelar ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Makassar menjalin kebersamaan dan mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan warga baik anak-anak maupun dewasa dan orang dewasa bersenandung bergembira sambil membawa obor di jalanan. Pawai 1000 obor digelar oleh Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Sirotol Mustaqim Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan peserta pawai berkeliling berangkat dari Jalan Andi Tonro mengintari sejumlah ruas jalan sebelum kembali ke titik awal. Kegiatan ini menarik perhatian warga sekitar dan turut merasakan kegembiraan yang digaungkan. Lagu-lagu pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lagu kegembiraan sambut Ramadan membuat orang-orang yang mendengar turut menyanyikannya. Menyambut bulan suci Ramadan juga sekalian menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar, terkhususnya surat edaran yang menutup tempat-tempat hiburan 1 minggu sebelum Ramadan. Maka itu mohon dilaksanakan. Semoga bulan suci Ramadan menjadi bersih, damai dan tentram. Gerakan pawai obor yang baru pertama kali digelar ini bertujuan mengajak masyarakat Kota Makassar menjalin kebersamaan dan mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga karena korsleting listrik, satu rumah panggung di Kota Makassar terbakar. Belasan mobil damkar yang dikerahkan juga kesulitan menjangkau titik api yang berada di dalam gang rumah yang sempit. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran seluruh perabotan rumah ludes dilalap api. Api dengan cepat menghanguskan satu rumah panggung milik warga yang terletak di pemukiman padat penduduk di Jalan Petapunggawa, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Kamis sore Minggu lalu. Besarnya kobaran api ditambah seluruh material rumah terbuat dari kayu membuat api terus berkobar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah.
Api baru dapat dipadamkan oleh personil Damkar Makassar setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan langsung disebar di 3 titik untuk melakukan penyemprotan. Dari keterangan warga, awalnya percikan api muncul dari kabel listrik hingga membesar dan melalap satu rumah warga yang terdiri dari 2 petak. Jadi satu rumah itu dihuni 2 kakak, jadi karena 2 terbakar 4 kakak yang. Waktu kejadian tidak ada di penghuninya dalam, Pak? Ya, tidak ada itu informasi, tidak ada yang penghuni. Tidak ada semua? Ya. Kalau yang terbakar rumah-rumah seperti apa, Pak? Kalau kita lihat ini yang terbakar ya rumah kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran seluruh perabotan rumah ludes dilalap api. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kebakaran rumah panggung tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.